Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Di video kali ini Bapak akan sampaikan pengantar untuk materi permanganometri. Sebelumnya kita sudah melaksanakan 3 titrasi. 2 titrasi merupakan titrasi asam massa dan 1 kali titrasi merupakan titrasi redox. Nah, kali ini kita akan melanjutkan titrasi redox yang kedua. Setelah sebelumnya iodometri, untuk percobaan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini adalah titrasi yang menggunakan larutan baku kalium permanganat KMnO4. Kemudian reaksi yang terjadi adalah reaksi redox, di mana KMnO4 ini bertindak sebagai oksidator dan zat yang dititrasi adalah reduktor. Kemudian dalam suasana asam kuat kita gunakan larutan asam sulfat. Lalu untuk menunjukkan titik akhir, titrasi kali ini tidak menggunakan indikator. Karena kalium permanganat atau KMnO4 ini merupakan autoindikator ya, yang ketika diteteskan nanti akan menunjukkan perubahan warna. Jadi kalau di percobaan alkalimetri kita gunakan fenolftalin untuk indikator, kemudian di percobaan asimetri menggunakan metil jingga. Lalu di percobaan iodometri kita menggunakan amilum. Nah, di percobaan kali ini kita hanya menggunakan H2SO4 ini sebagai suasana asam, tapi tidak menggunakan indikator. Indikatornya adalah larutan baku KMnO4. Nah, selanjutnya untuk sebagai gambaran ya, sama seperti percobaan iodometri kita gunakan burai coklat. Di sini sudah terisi larutan kalium permanganat ya, KMnO4 warnanya ungu. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini ada skala yang bentuknya kecil ya. Ini skalanya 25 ya. Skalanya 25. Artinya hanya bisa terisi 25. Kemudian ada yang skalanya 50, ada yang skalanya 100. Kalian hitung antar angkanya di sini antar angka 6 dengan 7 misalnya ya. Ada 10. Misalnya di sini angka 6 dan 7 ada 10 ya. Ada 10 garis, maka satu garisnya menunjukkan skala 0,1. Kemudian ada lagi untuk burai coklat yang kita miliki ya. Untuk burai coklat yang kita miliki ada yang ukuran skalanya antara satu angka dengan angka lainnya hanya 5 garis. Berarti setiap garisnya menunjukkan 0,2 skalanya. Nah, kemudian ada satu lagi yang satu garisnya antara angka 10 misalnya angka 10 dengan angka 11 ada 20 garis, berarti satu garisnya merupakan 0,05 gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke pokok pembahasan permanganometri ya. Untuk permanganometri untuk larutan baku primer kita gunakan natrium diosulfat. Natrium oksalat ya, Na2C2O4. Nah, kalau di alkalimetri kita menggunakan asam oksalat. Ini menggunakan natrium oksalat ya untuk permanganometri. Pada saat nantinya ujian, kalian harus bisa membedakan. Jangan sampai salah mengambil zat karena nanti letaknya di satu tempat di meja tengah ya. Jadi kalian harus cermat kalau kalian dapat sampelnya FeSO4, maka percobaan permanganometri untuk baku primer gunakan natrium oksalat, bukan asam oksalat. Nah, sebenarnya bisa ya menggunakan asam oksalat, tapi supaya nanti beda dengan percobaan alkalimetri kita gunakan natrium oksalat. Nah, kemudian bagaimana pembakuan terhadap natrium oksalat? Nah, ini yang agak berbeda dari permanganometri. Ya, kalau titrasi yang sebelumnya itu normal-normal saja, kita siapkan 3 larutan sampel dalam tabung NMR, kemudian lakukan titrasi seperti biasa, tidak ada perlakuan khusus. Tapi untuk permanganometri, pembakuan ya, untuk pembakuan baku primer, baku sekunder dibakukan oleh baku primer harus dilaksanakan dalam keadaan suhu hangat atau suhu 70 derajat. Tidak boleh kurang dari 60 ya. Tidak boleh kurang dari 60. Jadi prosedurnya larutan baku ini ya dilarutkan ditambahkan H2SO4 encer, kemudian panaskan hingga 70 derajat Celcius. Jadi selama titrasi
ini kalian wajib bawa rantang nanti ya. Rantangnya jangan plastik barangkali. Nanti ada kalau plastik kalau terlalu panas kalian nakarnya salah barangkali nanti meleleh gitu ya. Tapi gunakan rantang yang dari stainless atau dari kaca. Kalau menghindari pecah ya lebih baik dari stainless ya. Boleh rantang yang biasa buat makan gitu ya, atau rantang seperti ini tidak apa-apa. Kemudian ini diletakkan di bawah buret. Kemudian anggap ini merupakan air mendidih ya. Air mendidih kalian sudah ambil dari penanas air. Nanti di sana ada kompor, kemudian airnya dimasak ya sampai panas gitu ya, sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. Kalian kira-kira masukkan air panasnya ini ke dalam rantang tadi ya, sudah berisi air dingin, air dari keran. Kemudian kalian ukur, biasa kalau sakit mandi pakai air hangat gitu ya, kalian coba masukkan jari tangannya. Kalau misalkan masih kurang panas ya, suhu 70 derajat itu suhu yang masih bisa kita rasakan, masih sanggup lah gitu ya. Jari kita untuk merasakan suhu panasnya itu masih bisa, biasanya untuk mandi gitu ya, masih bisa gitu ya. Tapi lebih tinggi dari yang biasa kita pakai untuk mandi atau untuk kompres. Kalau kurang panas kalian tambahkan lagi gitu ya. Intinya selama proses titrasi nanti kita usahakan suhunya jangan sampai turun kurang dari 60 derajat Celcius. Oleh karena itu percobaan titrasi pertama selesai, jangan lupa sebelum mulai praktikum untuk yang percobaan kedua kalian siapkan air panasnya lagi sambil dicek lagi panasnya cukup atau tidak ya. Kalau sudah agak hangatnya berarti kalian tambahkan lagi. Nah kemudian yang selanjutnya nanti untuk lebih jelasnya ketika nanti tatap muka ya, sudah jadwalnya praktikum permanometri, kita bisa tunjukkan seberapa sih suhu 70 derajat Celcius itu ya, supaya bisa kira-kira untuk proses pembakuan baku sekundernya ya, dengan baku primer. Nah ini misalnya zat natrium oksalat ya, natrium oksalat. Kembali Bapak sampaikan tadi baku primer kita gunakan natrium oksalat ya. Kita gunakan natrium oksalat. Kemudian untuk baku sekunder kita gunakan kalium permanganat ya, KMnO4. Kemudian untuk sampel kita gunakan besi 2 sulfat atau FeSO4. Nah, untuk prosedur pembakuan ini ada perbedaannya tadi ya, kita menggunakan dalam keadaan suhu hangat gitu ya. Kemudian bagian bawah dari labu elemen airnya kita kenai air ya, air hangat tadi, titrasinya di dalam air ini gitu. Dikocok titrasinya di sini. Kemudian perubahannya, bagaimana perubahannya? Nah, ini merupakan reaksi redoks ya. Dengan KMnO4 sebagai oksidator direaksikan dengan reduktor. Nah, kemudian titik akhir titrasinya tadi dilaksanakan atau dilakukan dalam suasana asam kuat encer. Nah, kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda pucat ya. Seperti alkalimetri, tapi ini merah mudanya lebih pucat. Ya. Jadi lebih terang, lebih bias. Nah, kemudian kita sudah bisa langsung mulai ya. Misalnya tadi ini adalah natrium oksalat. Nah, ini Bapak ambil contohnya bukan natrium oksalat, sudah langsung sampel ya. Kita langsung coba. Sampelnya adalah FeSO4. Nah, tambahan untuk H2SO4-nya. Untuk H2SO4-nya berapa mili ya? Bentar Bapak cek dulu. Untuk H2SO4 yang digunakan 7 sampai 10 ml. Jadi ini sudah Bapak siapkan untuk H2SO4-nya. Kemudian kalian bisa ukur sekitar 7 sampai 10 ya. Boleh pakai 10 ml, kalau 10 ml pakai 10 ml semua. Ya. Nanti kalian ambilnya di gelas kimia ya. Jadi kalau 10 ml, kalau 6 kali percobaan berarti kalian ambil 60 ml. Oke, supaya akurat nanti kalian gunakan perlakuan yang sama untuk 3 kali percobaan. Nah, ini sampel sudah dipipet 10 ml, kemudian kita masukkan
H2SO4 sebagai suasana asam kuat. Kemudian kita masukkan ya. Oke, kalian catat titik awalnya. Lalu ini, nah ini perhatikan ya. Di sini masih kosong. Ya, supaya lebih jelas. Ya, di sini masih kosong. Pertama, kalian pastikan bagian bawah ini terisi KMNO4. Nah, sudah terisi ya. Selanjutnya tinggal sesuaikan ukurannya. Misalnya mau dimulai dari angka 0, kalian turunkan. Tidak boleh dipipet dari atas. Oke, sudah di titik 0 ya. Ini sudah di titik 0, kalian catat sebagai titik awal ya. Kemudian kita mulai percobaan, ya contoh percobaannya ya. Bagaimana untuk mengetahui titik akhir titrasinya, warna merah muda pucat yang seperti apa, kita coba untuk percobaannya. Kita mulai. Nah, ini ya, seperti ini ya. Ini merah muda pucat. Nah, kalau dibiarkan selama 15 detik, kalau 15 detik berubah kembali, berarti belum selesai. Kalian tambahkan lagi. Karena warna dari zat KMNO4 ini agak keunguan ya, merah muda seperti ungu, dan ini belum selesai. Kita lanjutkan, jadi jangan buru-buru untuk titrasi permanganan ini. Ditunggu sampai 15 detik kira-kira. Kalau misalkan kembali lagi bening lagi, berarti belum selesai. Kira-kira 15 detik. Nah, kalau kembali berubah, karena KMN4 ini merupakan autoindikator ya, maka setiap tetesnya akan menunjukkan perubahan warna. Jadi kalian harus teliti. Sampai warnanya benar-benar mantap ya, tidak berubah lagi jadi bening. Belum. Jadi memang benar-benar harus dikocok ya, kalau tidak dikocok nanti tidak akan terlihat ya selesai atau belum. Oke, belum. Jadi untuk mengatur, silakan kalian atur debitnya supaya setiap tetesnya ini menunjukkan perubahan warna ya. Artinya kalian tidak perlu sering buka tutup. Kalau dirasa sudah tidak kembali lagi jadi warna semula, berarti titrasi selesai. Hati-hati sebelum kalian catat sebagai titik akhir, pastikan warnanya sudah tetap, tidak berubah lagi. Karena ini titrasi terakhir ya, jangan lupa untuk posisi tangan kanan pegang leher dari laba LMR, kemudian tangan kiri pegang keran pada bulet. Diusahakan tetesannya menempel langsung ke larutan supaya nanti tidak ada indikasi terlewat. Kalau ada di dinding nanti dia perlu waktu lagi untuk sampai ke bawah. Ini belum. Kalau kalian sudah selesai percobaan pertama, misalnya percobaan pertama selesai sekitar 8,
Jadi kalian bisa memperkirakan percobaan selanjutnya ketika sudah sampai 6 diperlambat debitnya. Karena ini percobaan pertama, kita belum tahu nih ini selesai di angka berapa. Kalau ada yang menetes dari samping, ini kalian usahakan masuk ke lab ini ya, supaya nanti angkanya juga terhitung. Jadi kalian tidak rugi, persentase kesalahannya tidak terlalu jauh. Kalau tetesan yang keluar dari sisi lainnya ini masuk. Belum berubah juga, sudah di angka 9. Tapi mulai di angka 0. Ini contoh saja ya, ini merupakan contoh. Nanti untuk mengetahui bagaimana titik akhirnya. Kalau untuk sampel tidak perlu menggunakan air hangat, langsung saja. Tapi kalau untuk pembakuan, kalian perhatikan kondisi syaratnya adalah di air hangat di suhu sekitar 70 derajat Celcius. Kita lihat. Kalau warnanya sudah tidak berubah dan tidak kembali lagi ke warna asal, berarti dia sudah selesai. Ya, sudah selesai ya, ini warnanya merah muda pucat. Ya, warnanya merah muda pucat seperti alkalimetri tapi berbeda. Kalau alkalimetri lewat sedikit saja sudah sangat pekat warnanya. Nah, ini warnanya pucat. Silakan nanti tinggal dicatat. Ini di angka menunjukkan 10,9. Ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasannya bisa dicerna dan dipahami dengan baik. Jadi jangan lupa nanti pada saat praktikum permanometri ya, kalian bawa rentang dari rumah, kemudian bawa alat tambahan yang barangkali untuk membersihkan tumpahan-tumpahan airnya ya. Ketika titrasi kan kalian lakukan di atas rantang, biasanya airnya suka tumpah kemana-mana. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.